Halo, selamat pagi. Selamat pagi Opa Oma di rumah. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam Persekutuan Lansia GKI Wahid Hasim di minggu kedua bulan Agustus. Opa Oma, semua sehat bukan? Semua sehat? Ya, kita harus sehat dan tetap semangat ya. Pada pagi ini saya mengajak dua saudara kita yang ingin juga ikut membantu saya di sini. Siapa dia? Mari kita lihat ya. Halo, ini adalah Oma Ayu. Selamat pagi Oma Ayu. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Oke, Oma Ayu kelihatannya sehat dan cantik sekali Oma. Maaf ya kalau boleh tahu Oma umurnya berapa ya? Oh, umur saya sudah 80 tahun. 80 tahun. Oma kelihatan sehat sekali. Apa rahasianya? Apa rahasianya Oma? Oh, saya tuh hobi bersepeda. Lalu setiap pagi saya selalu berjemur cahaya matahari sambil memuji Tuhan. oh, puji Tuhan. Berarti itu rahasianya ya Oma ya. Selalu memuji Tuhan, saudara-saudara. Dan yang satu lagi tamu kita adalah Opa Henry. Halo Opa Henry. Halo saudara-saudara semua. Saya Opa Henry. Ya, Opa Henry kalau boleh tahu umur Opa berapa ya? Oh, usia saya 90 tahun. Hah? 90 tahun? Aduh, Opa kelihatannya masih sehat. Masih jalannya belum bungkuk nih Opa. Apa rahasianya? Oh, rahasianya saya itu selalu berdoa, bersyukur pada Tuhan. Dan olahraga saya jalan kaki. Wow, jalan kaki. Opa masih kuat, hebat sekali. Saudara-saudara di rumah, inilah Opa Henry dan Oma Ayu. Beliau-beliau ini akan mendampingi saya pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan, marilah kita berdoa dulu. Mari saudara-saudara, kita berdoa ya. Setuju Opa? Oh, setuju sekali. Oke, Oma bagaimana? Setuju? Iya, ayo kita memuji Tuhan. Kita berdoa dulu ya Oma. Ayo. Oke? Oke. Oke. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami bersyukur Bapa karena pagi hari ini kami dapat mengadakan persekutuan lansia lagi. Meskipun secara online, tapi kami bersyukur kami masih dapat berkumpul dan bertemu dengan saudara-saudara kami. Bapa, hadirlah bersama kami, pimpinlah persekutuan ini dari awal hingga akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke saudara-saudara, sekarang kita mau nyanyi. Oma setuju mau nyanyi? Ayo kita nyanyi sekarang ya. Oh, senang saya mau nyanyi. Oke, nyanyinya lagu apa ya? Oh, lagunya yang semua pasti suka dan bisa, yaitu lagunya Mari Kita Bersukaria. Jadi, meskipun Bapak Ibu, Opa Oma di rumah, kami di sini, tapi kita berkumpul menjadi satu dan bersuka cita bersama. Mari kita nyanyi ya. Oke, semua ikut nyanyi? Ayo kita menyanyi. Ya, oke. Ya, mari kita nyanyi. Kita dengarkan musiknya ya. Hari ini pemusik kita, Joy, akan mengiringi. Oke? Oke. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih.
kita. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Hei Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah, kelihatannya belum semua semangat. Saya lihat nyanyinya masih ada yang belum senyum, padahal lagunya itu lagu gembira. Iya, Kita ya. bersukaria ya. Iya. Oma lihat tadi kan? Iya, kita harus lebih bersemangat ya. Iya, harus lebih bersemangat ya. Jadi nyanyinya gini kali. Mari kita bersukaria, mungkin lebih cepat ya. Opa setuju? Iya, Opa lihat masih ada yang cemberut. Ah, itu jangan cemberut ya. Kita nyanyi gembira. Nggak usah disaut-sautin. Oke ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Terima kasih, gitu dong nyanyinya, semangat ya. Dan selalu harus ditunjukkan dengan wajah senyum berseri. Itu yang dinamakan mari kita bersukacita. Oke, sekarang kita akan bersama-sama memasuki renungan yang akan dibawakan oleh pendeta Christian ya. Nah, sebelum itu saudara-saudara, Bapak, Opa Oma, bagaimana kalau Opa Oma ikut duduk ya mendengarkan? Oke, setuju. Ya, Oma? Ayo kita duduk yuk. Iya, oke ya. Kita semua duduk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh pendeta Christian Albert Budiman dengan tema hidup tentram sebab dekat dengan Tuhan. Oke, kita dengarkan bersama. Halo Opa Oma yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu di dalam persekutuan lansia. Sayang memang di bulan Agustus ini, walaupun ya kita sudah menjalani masa pandemi selama sekitar 1,5 tahun lebih, kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja secara fisik satu dengan yang lainnya. Tapi kita meyakini Opa Oma bahwa Tuhan menyertai kita bahkan pada saat pandemi, pada saat kita pun harus bersekutu terpisah-pisah satu dengan yang lain. Dan oleh karena itu tema kita pada hari ini adalah tentram sebab dekat dengan Tuhan. Mari Opa Oma sekalian, sebelum kita membaca Alkitab, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Bapa, karena walaupun kami terpisah secara jarak, tetapi kami masih bisa bersekutu satu dengan yang lainnya. Ya Bapa, kami sadar bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, memberikan ketenangan dalam diri kami. Namun ada kalanya juga kami memang merasa gelisah. Dan oleh karena itu ya Bapak, kami mohon kiranya lewat bacaan Alkitab, lewat renungan yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini, kami dapat kembali dikuatkan karena kami sadar bahwa Engkaulah Allah yang selalu memelihara dan menyertai anak-anaknya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Opa Oma sekalian, mari kita buka Alkitab kita baca dari Mazmur pasal 84.
Mazmur pasal 84 ayat yang kedua sampai ke-13, karena ayat pertamanya pengantar saja. Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai 13 berbunyi demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungnya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian pembacaan kita, berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan hidup seturut firman Tuhan hari lepas hari. Opa-oma sekalian, judul perikop kita yang diberi oleh LAI itu rasanya sangat kontekstual, sangat cocok dengan apa yang kita rasakan saat ini. Rindu kepada kediaman Allah. Kalau bahasa kita sekarang ya, kita rindu datang ke gereja. Saya sebagai pendeta dan dari teman-teman peribadahan yang lain tentunya sudah banyak dapat telepon, dapat WhatsApp. Kapan nih gereja buka lagi? Wah, banyak orang yang rindu untuk datang ke gereja, untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Wah, siapa yang gak rindu seperti itu? Tetapi permasalahannya memang saat ini tidak bisa kita datang ke gereja. Itu kenapa rekaman pun dilakukan dari rumah, dan opa-oma sekalian lihat mungkin dari handphone, dari TV, dari manapun perangkat yang opa-oma gunakan. Tetapi oleh karena itu, perikop ini jadi membawa kita kepada sesuatu yang lain. Kita diingatkan bahwa rumah kediaman Allah itu nggak cuma di gereja loh. Kalau kita baca di sini misalnya di ayat-ayat yang awal gitu. Di ayat 4. Burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Apabila kita lanjut ke belakang lagi, misalnya di ayat 7, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dan ada hal-hal lain di dalam bacaan ini yang mengingatkan bahwa tempat kediaman Allah itu bukan cuma di satu tempat. Tempat kediaman Allah adalah di dunia ini, bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Dan di sini sebenarnya jadi hal yang sangat penting untuk kita ingat, opa-oma sekalian. Memang, kalau kita datang ke sebuah tempat, khususnya ke gereja, untuk bertemu dengan Tuhan,
pasti akan lebih nyaman karena segala tempatnya sudah disiapkan untuk gereja, untuk kita kebaktian, ada buku nyanyiannya, ada salib dan sehingga ketika kita datang suasananya pun terbangun, wah, aku mau bertemu Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga ada bersama kita pada saat ini di rumah Opa Oma. Walaupun mungkin pada saat ini Opa Oma sedang sendirian, Tuhan ada. Buktinya mana? Buktinya kita masih mendapat berkat. Opa Oma yang bisa mengikuti renungan kebaktian persekutuan lansia pada saat ini, bukankah ini sudah berkat dari Tuhan? Gak semua orang bisa mengikuti persekutuan via online. Bahkan mungkin YouTube yang kita saat ini udah terbiasa, buat kita sudah mudah. Tapi gak semua orang bisa. Tuhan menyertai. Opa Oma mungkin buka WhatsApp. Kalau buka WhatsApp dari grup, banyak kiriman-kiriman. Ada doa-doa mungkin dari gereja lain. Ada renungan-renungan dari gereja A, B, C, sapaan gembala, tidak hanya dari GKI White Hasim dan sebagainya. Itu bukti Tuhan masih menyertai Opa Oma. Opa Oma tidak sendirian. Bahkan Opa Oma bisa buka Alkitab, bisa baca, bisa mencari Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan lewat buka Alkitab Opa Oma masing-masing. Dan oleh karena itu Opa Oma sekalian, kalau kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu ada bareng-bareng kita, harusnya kita merasa tenang. Kadangkala yang kita tidak merasa tenang karena kita tidak menyadari Tuhan itu ada bareng-bareng kita. Saya pernah kasih contoh yang ya sedikit lucu lah gitu. Buat coba kita renungkan bersama. Tapi ini umumnya lebih buat ke anak muda, tapi saya yakin Opa Oma bisa membayangkan, merasakan yang sama gitu. Bayangkan kalau kita atau seorang muda lagi naik motor menerobos lampu merah. Kemudian ternyata di ujung jalan ada polisi ditahan. Terus waktu polisi nanya, "Nak, kenapa kamu nerobos lampu merah?" Terus kemudian si anak muda ini jawab, "Wah Pak, saya lihat jalanan kosong kiri kanan, terus saya nggak lihat ada Pak polisi di depan, jadi saya terobos aja. Padahal saya tahu lampunya merah." Nah bayangkan Opa Oma, kalau si pemuda itu menghayati, menyadari ada Tuhan yang lagi bareng-bareng naik motor bareng dia, sama Pak polisi aja takut, apalagi kalau ada Tuhan. Masa sih kita mau berbuat aneh-aneh kalau kita ingat Tuhan itu ada bareng-bareng kita? Nah, ini yang mungkin kita lupakan. Ini yang mungkin terlewatkan dari kita. Dan akhirnya kita merasa, Tuhan, kok aku merasa hidupku saat ini sangat sulit. Aku tidak merasakan berkat. Aku tidak merasakan penyertaan-Mu. Tuhan, buktikan diri-Mu di mana. Itu masalahnya Opa Oma. Jadi mari sekarang kita sama-sama hayati. Kita sama-sama ingat kembali Tuhan itu ada bersama-sama dengan Opa Oma sekalian. Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan ada di rumah, ada di apartemen, ada di ruangan Opa Oma saat ini mengikuti ibadah ini. Jadi tidak perlu khawatir. Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan kekuatan. Dan apabila Opa Oma merasa ada hal yang di dalam hati terasa sangat menggelisahkan, Opa Oma bisa berdoa. Berdoalah. Tuhan tidak jauh. Tuhan ada bersama dengan Opa Oma. Tuhan mendengarkan Opa Oma. Sama kayak misalnya Opa Oma waktu punya anak datang, waktu anak datang ke Opa Oma, ajak ngobrol. Itu perasaan yang sama ketika Tuhan juga bisa ngobrol dengan Opa Oma. Dan bayangkan,
apabila kita menempatkan diri kita seperti anak kita. Waktu kita ada kesulitan, waktu kita ada kendala dan sebagainya, kita masih bisa ngobrol dengan Tuhan. Tuhan yang adalah Bapa kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Oma, apabila saat ini merasakan kesepian, saat ini merasakan mungkin gelisah, hayatilah, ingatlah bahwa Tuhan masih terus menyertai Oma sekalian. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan Oma sekalian, sehingga walaupun berada di dalam masa-masa yang sulit, walaupun berada di dalam merasakan kesepian, Oma ingat, Tuhan masih memegang tangan Oma. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Silakan bersaat teduh. Oma, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di dalam persekutuan kami pada saat ini, kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bantulah ya Bapa, sehingga kiranya ketika kami merasakan kesulitan, ketika kami merasakan kendala-kendala, ketika kami merasakan bahwa Tuhan tidak ada di dekat kami boleh diingatkan bahwa Tuhan sebenarnya masih ada bersama-sama dengan kami. Kami yang mungkin merasa jauh saja daripadanya. Oleh karena itu ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup, segala kegelisahan, segala ketakutan dan kekhawatiran kami hanya ke dalam penyertaan-Mu saja. Karena di dalam tangan kuasa-Mu segala sesuatunya kami imani akan menjadi baik pada waktunya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oma, mari kita memohon, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kiranya pemeliharaan oleh Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus selalu beserta dengan Oma sekalian, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita sudah dengarkan renungan dari pendeta Christian, yaitu tentang hidup tenteram sebab dekat dengan Tuhan. Betul sekali ya Opa Henry dan Oma Ayu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan tenang. Kita lihat ketika kita bertambah usia, bukan bertambah loyo dan lemas, tapi bertambah semangat, bertambah gembira, karena kita punya banyak waktu untuk memuji Tuhan. Ya, kita banyak waktu untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan, Oma. Oke, saudara-saudara, sekarang kita akan menyanyi lagu penutup, yaitu dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, karena Tuhan memimpin langkahku. Lagu ini akan menguatkan dan tambah mengingatkan kita bahwa dalam hidup sehari-hari kita itu akan lebih tenang karena ada Tuhan yang selalu memimpin langkah kita. Jadi Opa dan Oma di rumah kalau sendirian merasa ada gelisah, kita langsung ingat dan bisa menyanyikan lagu ini, sehingga kita akan ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita dan kita tidak sendirian. Oke, kita akan nyanyi, dengarkan musiknya dulu ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja
tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasmu, kau berikan kemenanganku. Takut di maut seram, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih. Kita menyanyikan lagu ini. Lagu ini menjadi pegangan bagi kita apabila kita sendirian. Kita tidak perlu takut karena kita ingat ada Tuhan bersama dengan kita. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan bertemu lagi dalam persekutuan lansia yang akan datang di bulan September, minggu kedua. Terima kasih pada Pendeta Christian yang telah membawakan renungan. Terima kasih pada pemusik kita Joy. Terima kasih juga Opa Henry dan Oma Ayu. Terima kasih, kita jumpa lagi nanti. Bye semua, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati. Bye. Tuhan Oke. memberkati. Tuhan memberkati. Ya.